yang semakin besar, apakah ada rencana perubahan skema subsidi LPG akan segera diterapkan di tahun ini? Saya kira tadi sudah disampaikan Pak Said juga bahwa memang subsidi LPG 3 kg ini kan skemanya masih terbuka, jadi inclusion error-nya memang tinggi. Jadi dari total rumah tangga Indonesia itu 92% itu menggunakan LPG 3 kg. Ini data dari Susenas ya, saya kira itu menjadi semacam wake up call bagi kita ya untuk melakukan reformasi subsidi terutama yang LPG 3 kg. Nah, ini yang saya kira untuk meningkatkan efektivitas atau ketepatan sasaran dari subsidi ini kan nanti akan ke sistem tertutup ya. Tentunya ini sangat hati-hati dan bertahap dilakukannya, terutama terkait dengan kesiapan tadi data dari penyempurnaan DTKS ya yang melalui Kemensos saya kira yang sedang dilakukan oleh mereka. Jadi dengan adanya penyempurnaan DTKS ini saya kira menjadi modal yang sangat baik ya untuk penyempurnaan skema LPG 3 kg ke sistem tertutup. Saya kira tadi Pak Said juga sudah menyampaikan beberapa hal yang, dan pemerintah saya kira sedang melakukan piloting ya untuk penyempurnaan targeting dari LPG 3 kg, dan ini akan dilakukan evaluasi terus-menerus sehingga nanti akan dilakukan penyempurnaan terkait ini skema ini. Pak Said melihat apakah memang subsidi tertutup ini bisa diterapkan di tahun ini, melihat juga harga LPG subsidi dan non subsidi ini gapnya agak cukup besar juga? Berat, sangat berat. Pemerintah sudah 3 tahun terakhir melakukan pilot project. Dari satu dulu dinunukan, dari nunukan pindah ke Jawa Tengah mencoba lagi Jawa Barat dengan betok berat, sangat berat. Karena sudah hampir 16 tahun 14 tahun kita sudah terbiasa dengan terbuka. Maka pemerintah ini menurut hemat saya tidak bisa lagi bicara terbuka dan tidak terbuka. Kalau sistem dan mekanismenya diubah dengan fingerprint atau retina mata, maka kan tidak perlu lagi kita bicara tertutup dan terbuka. Yang terpenting subsidinya langsung kepada penerima sasaran rumah tangga. Tidak bisa lagi subsidi itu kepada komoditas atau korporasi lah. Itu tidak perlu lagi. Langsung saja ke rakyat penerima. Sehingga rakyat merasa bahwa dia memang menerima subsidi. Bagi Berarti yang kuncinya tidak bisa, DTKS, Pak? DTKS. Kalau DTKS sudah sempurna, kan yang diperlukan tidak cukup DTKS. Yang diperlukan juga fingerprint. Sehingga setiap orang mau beli pakai fingerprint, kalau dia sesuai maka dia berhak untuk membeli LPG 3 kg. Kan problem utamanya kan itu di lapangan nanti. Kalau DTKS sudah sempurna, yang berhak menerima, tapi bagi setiap agen, bagi setiap penjual, bagaimana mendeteksi bahwa orang ini berhak atau tidak berhak? Kan harus ada sistem yang dibangun oleh pemerintah dari hulu sampai hilir. Oke. Berarti harus ada anggaran lebih untuk sistem yang akan dibangun juga, Pak? Memang, iya, dijual saja harga keekonomian tidak apa-apa, kita siapkan subsidinya. Tapi itu, Mas Gibran, kita ini dalam kondisi saat ini tidak lagi berbicara soal sekedar subsidi saja. Kenaikan harga minyak goreng, kelangkaannya, kemudian berbagai komoditi kebutuhan hajat hidup rakyat sudah mulai naik. Maka saya mengimbau kepada pemerintah, yaitu melakukan penebalan terhadap perlindungan sosial, penebalan terhadap PKH, penebalan terhadap BPNT, lakukan juga kartu prakerja. Itu penting agar pertumbuhan yang 3,69% di tahun 2021 itu masih berbekas di kantong rakyat, agar daya beli rakyat itu masih tersangga, masih cukup baik. Maka segera lakukan penebalan, tambah anggaran perlinsos. Kalau perlinsos sekarang sekitar 145 lupa saya, tambah saja mau 25 triliun.
Tapi segera, karena ini penting, karena kita akan masuk bulan puasa sebentar lagi. Iya.